Untuk membuat slide presentasi yang menarik, kita membutuhkan animasi. Animasi digunakan untuk memperjelas poin-poin dalam sebuah presentasi. Misalnya kita ingin menjelaskan suatu hal, maka kita akan tampilkan satu demi satu agar audiens mudah memahaminya. Lantas, bagaimana caranya membuat animasi PowerPoint yang baik dan menarik? Di video berikut ini, saya akan menjelaskan tutorial langkah demi langkah cara menggunakan animasi PowerPoint. Kita akan belajar beberapa teknik animasi PowerPoint. Yang pertama, nanti kita akan belajar bagaimana caranya menampilkan animasi menggunakan gambar dan teks untuk bullet point seperti ini. Kemudian kalau kita nanti punya beberapa gambar, seperti apa caranya menampilkannya untuk sebuah gambar yang menggunakan konsep smart art. Lalu kita akan lihat nanti bentuk animasi yang bisa berbarengan ya antara objek dan tulisan seperti ini. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara membuat animasi jika ingin memperjelas suatu penjelasan atau objek tertentu, poin demi poin. Dan ketika kita berpindah antar animasi, maka keterangannya akan menghilang. Dan terakhir, nanti kita akan belajar juga membuat animasi untuk sebuah diagram. Jadi itulah yang akan kita bahas dalam video tutorial berikut ini. Buat teman-teman yang ingin mencobanya, jangan lupa silahkan di-download dulu file latihan yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Yuk kita mulai belajar membuat animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus setia berkunjung di channel Presenta Edu, channel pemandiri buat kita semuanya. Kali ini saya ingin mengangkat topik tentang penggunaan PowerPoint, khususnya bagaimana caranya kita menggunakan animasi. Tadi sudah kita lihat ya, ada beberapa teknik animasi yang mau kita pakai. Bagaimana caranya membuatnya? Yuk sama-sama kita mulai. Sebelum itu silahkan buat yang belum download dulu file latihan yang sudah disediakan di kolom deskripsi ini. Baik, kita akan mulai dulu dengan slide yang pertama. Di sini saya akan tampilkan dulu slide-nya. Kita nanti akan mencoba membuat animasi seperti ini. Sini ada gambar, kemudian judul yang keluar bersamaan, kemudian ada 3 poin dalam slide ini. Jadi nanti akan ada gambar yang muncul bersamaan, kemudian 3 poin. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Baik, teman-teman, kita akan mulai dari kasus yang pertama ini. Di sini saya sudah punya slide, tapi belum ada animasinya. Jadi kalau kita lihat, saya slideshow, dia akan tampil sekaligus secara keseluruhan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat apa saja komponennya atau objek-objeknya. Sini ada sebuah gambar, ada judul, dan ada beberapa poin. Ada 3 poin, bullet point di sini. Bagaimana cara kita membuat animasinya? Caranya sederhana sekali. Yang pertama, teman-teman tinggal pilih objek yang ingin kita berikan animasi. Misalnya saya klik objek gambar ini, saya diberikan animasi, maka saya klik menu animation. Nah, kemudian di sini ada berbagai pilihan jenis animasi. Tadi saya ingin gambar ini terbang dari sebelah kiri, maka saya pilih yang fly in. Kita lihat, nah dia mulai naik. Tapi kalau kita perhatikan, dia naiknya dari bawah ke atas. Maka kita bisa lihat di sebelah kanan ada pilihan effect options. Saya klik effect options-nya, dan ternyata untuk gambar yang tadi fly in, tadi terbang dan masuk ke dalam slide kita, ini banyak pilihannya. Saya pilih yang from left, jadi dia akan masuk dari sebelah kiri, seperti itu. Maka kita sudah selesai satu buah animasi. Sekarang saya ingin membuat animasi yang kedua untuk judulnya. Saya klik teks judul ini, saya pilih, kemudian saya pilih animasi, sama kayak tadi fly in juga. Nah, dia terbangnya dari bawah ke atas, sementara di sini saya ingin dari atas ke bawah. Maka kita lihat, saya klik di bagian effect options-nya, saya pilih from top dari atas. Nah, sekarang sudah muncul ya animasinya. Coba kita lihat dulu. Teks sudah muncul duluan karena ini belum kita animasikan. Kita lihat gambarnya, saya klik, muncul gambar, muncul judulnya. Ini sudah benar seperti yang kita inginkan. Nah, sekarang saya akan menganimasikan 3 baris teks ini. Maka saya klik teksnya, saya pilih teksnya ini. Di sini saya buat animasi yang sederhana saja, saya pilih fade di sini. Nah, kita lihat muncul ya. Kalau saya perhatikan, saya tunjukkan dulu. Saya slideshow, tadi gambar, judul, tulisan. Ternyata tulisannya muncul sekaligus. Sementara saya ingin tulisannya ini baris per baris.
apa yang kita lakukan? Maka di sini teman-teman jangan lupa ya, ketika tadi kita sudah buat animasi untuk teks ini, pilih di bagian effect options-nya. Nah, ini ada pilihan. Jika kita pilih sebagai one object, dia akan sekaligus satu paket 3 baris tersebut. Tapi kalau saya mau satu persatu, saya pilih by paragraph. Maka dia akan muncul seperti itu. Sekarang kita lihat. Kita punya gambarnya, judulnya, kemudian poin 1, poin 2, poin 3. Nah, lantas bagaimana kalau saya ingin agar gambar dan judul keluar bersamaan, tidak satu persatu? Tadi masih satu persatu ya. Maka kita lihat di panel animasi, di sini masih dari menu animation, saya klik judulnya animation pane, ini akan menampilkan panel animasi. Kita lihat di sini ada nomor-nomor nih, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan itu ada bergambar mouse. Artinya apa? Setiap kali kita klik yang pertama tadi akan memunculkan gambar, klik yang kedua memunculkan title, judul, dan nomornya, kemudian klik yang ketiga, ini kalau saya lihat tampilannya ke bawah ya, 3, 4, 5, inilah tadi poin kita, 1, 2, dan 3. Nah, karena saya ingin agar judulnya bersamaan dengan gambarnya, maka saya klik di bagian panel animasi ini, di bagian title, di bagian judulnya. Nah, perhatikan di sini, tadinya dia startnya on click. Maka karena saya ingin bersamaan, saya klik di sini, saya pilih menjadi with previous. Apa artinya? Dia bersamaan dengan yang pertama, yang sebelumnya. Maka setelah ini, kalau kita lihat animasinya, saya klik ya. Nah, muncul bersamaan antara gambar dan judul, kemudian poinnya 1, 2, 3. Jadi itulah tadi bagaimana caranya kita membuat animasi yang pertama ini. Semoga teman-teman sudah bisa ya mengerjakannya. Sekarang kita akan mulai animasi yang kedua. Kita lihat dulu animasinya. Di sini saya punya 3 buah objek, 3 buah gambar beserta judulnya. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Ini keluarannya satu persatu. Kalau kita lihat, slide ini dibuat menggunakan Smart Art. Tandanya apa? Kalau saya klik slide-nya, maka teman-teman akan bisa melihat di sini. Ada pilihan gambar-gambar di sini. Maka ini satu kesatuan. Kalau saya geser, tiga-tiganya akan bergerak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat animasi menggunakan objek yang sudah dibentuk menggunakan Smart Art yang di layout seperti ini? Caranya tentu sangat gampang sekali. Saya akan mulai dari slide yang belum ada animasinya. Di sini slide-nya masih kosong ya, belum ada animasi. Langsung muncul semuanya. Sekarang bagaimana kita mengerjakannya? Maka caranya sangat mudah sekali. Saya klik objek yang kita miliki ini, yang 3 gambar dan 3 tulisan ini. Saya klik. Kita akan lihat ini, akan muncul kotaknya keseluruhan beserta teksnya. Artinya apa? Ini satu kesatuan objek. Ini tadi sebuah Smart Art. Nah, kemudian saya tinggal pilih jenis animasi yang ingin saya gunakan. Saya pakai animasi yang simple saja. Dari menu animation, saya pilih fade ya. Kita lihat muncul. Nah, di sini munculnya bersamaan. Coba kita lihat ya. Saya slideshow. Kalau saya klik, langsung tiga-tiganya. Tentunya ini bukan yang kita inginkan. Kalau kita punya 3 poin, kita ingin keluarnya satu persatu dan kita jelaskan juga satu persatu. Maka sekarang saya masuk lagi ke dalam PowerPoint saya. Tadi setelah kita klik dan kita pilih animation fade, ya, maka sekarang perhatikan ada tambahan nih, effect options. Jadi di bagian effect options ini, teman-teman tinggal klik saja pilihan effect options itu, kemudian lihat sequence-nya. Yang tadi adalah sebagai one object, makanya dia sekaligus muncul. Kalau kita ingin satu persatu, maka tinggal kita pilih yang paling bawah, one by one. Saya klik ya. Nah, sekarang animasi kita sudah selesai. Kita lihat sama-sama. Di sini saya akan bisa menjelaskan, inilah komitmen bisnis kami. Yang pertama, kami memiliki barang dan jasa dengan kualitas yang terbaik. Harga yang kami tawarkan sangat bersaing. Dan yang ketiga, kami punya layanan yang prima. Inilah komitmen kami kepada semua pelanggan. Jadi dengan cara ini kita akan bisa membuat animasi yang baik untuk audiens kita. Gimana teman-teman? Apakah mudah membuatnya? Semoga teman-teman masih bisa mengikuti ya untuk poin yang kedua ini. Jadi sangat mudah dan gampang sekali untuk kita bisa membuat animasi di PowerPoint. Sekarang kita akan coba kasus yang ketiga. Di sini saya akan tampilkan slide-nya. Slide-nya seperti ini, ada slide berisi lingkaran, kemudian ada icon di dalamnya, dan juga ada teks di bawahnya. Masih mirip kayak yang tadi ya, poin-poin, dan ini
dibuat secara individual. Jadi kalau saya klik gambar-gambar ini, nah ini semua individu-individu setiap itemnya berdiri sendiri, termasuk teksnya. Kita lihat seperti apa animasinya. Nanti kita ingin buat animasi seperti ini. Objek gambarnya, objek ikonnya, dan lingkaran itu bergerak bersamaan dengan teks di bawahnya. Gambarnya masuk dulu, baru teksnya secara otomatis juga masuk. Gambarnya, lalu teksnya. Saya ulangin ya. Jadi nanti kita akan buat animasi seperti ini. Gambar, teks, gambar, teks. Bagaimana cara kita membuatnya? Yuk kita kerjakan. Sekarang saya masuk dari slide yang masih kosong, belum ada animasinya. Di sini tadi sudah ada banyak objeknya. Kalau kita perhatikan, ini adalah dua objek. Ada objek lingkaran dan ada objek icon. Maka supaya kita mudah dan cepat membuatnya, kita bisa langsung memilih kedua objek ini sekaligus. Maka saya klik objek pertama, saya tekan Shift, saya klik objek yang kedua. Nah, di sini saya pilih sama kayak tadi ya. Saya pilih animasinya fly in. Tapi di sini saya ingin fly in-nya dari atas karena dia sisi atasnya. Maka efek options, kemudian saya pilih from top. Seperti itu. Lalu kita ingin buat tulisannya juga ada animasinya. Saya klik teks di bawahnya. Sama kayak tadi fly in juga. Sekarang dia sudah dari bawah. Itu seperti yang sudah saya inginkan. Lalu kita pilih yang berikutnya ya. Saya pilih kedua objek ini fly in. Kemudian efek options saya pilih from top. Lalu teks di bawahnya juga fly in. Sudah benar dari bawah. Yang terakhir, untuk kita memilih beberapa objek, tadi bisa klik satu persatu sambil tekan tombol shift atau kita drag begini juga boleh ya. Seperti itu langsung terpilih. Ya, saya pilih fly in, efek options, from top. Kemudian saya klik teks di bawahnya ini, fly in lagi. Sekarang yuk kita lihat seperti apa hasilnya. Saya slideshow. Kita lihat inilah komitmen bisnis kami. Yang pertama, muncul gambarnya. Saya klik lagi, muncul teks di bawahnya. Klik gambar dari atas, klik teks dari bawah. Gambar, teks. Sekilas sepertinya kita sudah mencapai apa yang kita inginkan. Tapi kalau saya buat seperti ini, maka saya terlalu banyak mengklik nih, sampai 6 kali klik. Gambar, tulisan, gambar, tulisan, gambar, tulisan. Bagaimana caranya agar teksnya itu waktunya tuh agak bersamaan dengan gambarnya dan secara otomatis dia akan muncul setelah gambarnya masuk ke layar. Bagaimana cara kita mengedit hal tersebut? Mari kita lihat di PowerPoint kita. Di sini saya akan edit ya. Tadi kalau kita perhatikan, sama kayak tadi, ini sekarang sudah ada nomor-nomor. Apa artinya? Artinya nomor 1, ketika kita klik, ini teman-teman bisa lihat ya, nomor 1, 1. Berarti si lingkaran dan icon tangan ini akan muncul di klik yang pertama. Terus di klik yang nomor 2, dan nomor 2 ini tulisannya. Klik yang nomor 3, ini objek lingkaran dan icon yang ada di dalamnya. Klik yang keempat. Klik yang kelima, ini bersamaan antara si gambar dan juga si lingkarannya, dan klik yang keenam. Nah sekarang saya ingin agar tulisan-tulisan ini, dia tuh otomatis muncul setelah animasi gambar dan lingkarannya ini muncul. Maka kita pilih dulu yang nomor 2 ini dari panel animasi dari Animation Pane tadi. Saya klik yang nomor 2. Di sini tadi ada pilihan ya Start on Click. Jadi kalau sebelumnya dia akan muncul kalau diklik. Maka sekarang saya klik di sini, saya bisa ganti dengan namanya tuh After Previous. Apa artinya After Previous? Dia akan muncul setelah animasi yang sebelumnya muncul. Jadi kalau saya pilih After Previous, kita lihat dia ada punya durasi, dia akan secara otomatis nanti muncul setelah klik yang pertama ini. Kemudian sekarang udah berubah angkanya ya, dia masih angka 1 di sini. Di sini angka 2, angka 2, angka 3. Saya klik yang angka 3. Sama kayak tadi, saya klik After Previous. Kemudian sekarang yang ini tinggal sudah jadi nomor 2 sama semuanya. Nomor 3, terus ada 4. Yang nomor 4, saya klik. Saya ganti menjadi After Previous. Nah, sekarang perhatikan kita hanya punya 3 nomor. Nomor 1, 2, dan 3. Maka saya hanya butuh 3 kali klik. Dan ada animasi yang di sini ada lambang seperti jam. Artinya apa? Dia nanti akan muncul otomatis setelah animasi yang sebelumnya muncul. Sekarang kita lihat seperti apa hasilnya. Saya animasikan. Inilah poin yang pertama. Perhatikan tadi gambar, langsung teksnya muncul. Yang kedua saya klik. Gambar, teks.
saya tidak mengklik lagi teksnya, begitu gambarnya masuk, teksnya otomatis langsung keluar. Yang ketiga, itulah yang kita lakukan dengan teknik animasi yang ketiga ini. Baik, teman-teman, bagaimana rasanya membuat animasi di PowerPoint? Gampang ya, ternyata tidak terlalu sulit asalkan kita paham konsep objek-objek mana yang kita animasikan, urut-urutannya, dan apakah dia berdasarkan diklik, atau sesudahnya, atau bersamaan. Karena dengan cara itu kita akan bisa membuat animasi dengan baik. Sekarang kita akan lanjutkan ke kasus yang berikutnya yang agak lebih rumit dibandingkan sebelumnya. Mari kita lihat. Di sini saya punya sebuah slide. Saya ingin menjelaskan contoh infografis yang baik. Saya punya contoh infografisnya, kemudian di sini saya ingin masukkan poin-poinnya. Poin 1, pesan yang kuat. Poin kedua, struktur. Poin ketiga, harmonis. Dan di setiap poin-poin ini saya akan nanti berikan kotak, ya, kotak yang dengan garis putus-putus untuk menggambarkan mana tuh yang dimaksud dengan pesan yang kuat, strukturnya, yang harmonis, seperti apa. Kita lihat dulu hasil akhirnya, saya slideshow. Maka di awal akan muncul seperti ini. Misalkan saya menjelaskan contoh infografis yang baik. Kita lihat ya infografis ini. Yang pertama adalah, saya klik, muncul tuh, pesan yang kuat. Jadi muncul lingkaran nomor 1, judulnya pesan yang kuat, dan juga kotak dan garisnya. Sekarang saya pindah ke poin yang kedua, struktur. Perhatikan di sini, kotak yang tadi hilang, tapi kotak yang baru dan garisnya muncul. Sedangkan teks pesan yang kuat masih tetap tinggal di sana, karena kita ingin mempertahankan penjelasan itu. Sekarang saya pindah ke yang ketiga. Muncul yang ketiga, harmonis. Seperti apa harmonis itu? Kotaknya muncul, tapi kotak yang lama tadi sudah hilang. Bagaimana caranya kita membuat animasi yang seperti ini? Mari kita kerjakan. Di sini saya sudah punya slide yang belum ada animasinya, jadi kalau saya slideshow, kelihatan seperti ini ya. Maka kotaknya bertumpuk ini semuanya. Kita akan sulit ini untuk melihatnya dengan baik. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa membuat animasi ini dengan baik dan mudah? Yuk, mari kita kerjakan. Yang pertama, saya akan klik si lingkaran ini, kemudian teksnya, saya tekan Shift ya, saya pilih. Sekarang terpilih kedua objek, kemudian langsung saya pilih si garis kecilnya ini, dan kotaknya. Kotaknya jangan salah ya, kita pilih kotak yang di dalam ini. Hati-hati jangan kepilih gambarnya. Nah, sekarang kita perhatikan ada tulisan pesan yang kuat, nomor 1, garis kecil ini, dan kotak yang putus-putus ini. Di sini saya animasikan, saya pilih yang sederhana saja, fade, muncul. Secara default, ketika kita membuat animasi yang berikutnya, maka animasi yang lama akan tetap tinggal. Kali ini, saya ingin agar garis dan kotak tadi ini hilang. Kalau kita perhatikan, garis itu ada di poin yang ketiga dan keempat ini. Tadi sesuai dengan urutan saya mengklik. Saya akan coba double klik dulu ya. Perhatikan, di sini ada pilihan ini. Efeknya setelah animation. Jadi after animation, don't dim. Artinya apa? Dia akan tetap ada di sana. Dia tidak akan meredup, tidak akan menghilang. Maka kalau kita lihat, ya, misalkan saya buat animasi, awalnya dia nggak ada, muncul seperti itu. Sekarang kita coba buat dulu yang kedua dan ketiga, nanti kita akan rapihkan. Sekarang yang kedua, maka saya klik teks struktur ini, saya tekan Shift, saya pilih yang lingkaran nomor 2, saya pilih garisnya, dan kemudian saya pilih juga si kotak yang di sini. Ya, sudah terpilih, saya berikan menunya fade. Sudah. Sekarang tanda punya ya, jadi 4 objek, mirip. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, teksnya saya pilih, tekan Shift, nomornya, garisnya, dan kotak yang paling besar ini. Saya pilih fade lagi. Sekarang teman-teman bisa lihat saya punya 3 animasi, ada nomornya nomor 1, 2, 3. 3 kali klik, nanti akan keluar. Kita lihat dulu hasilnya. Pertama, kosong, nggak ada apa-apa. Klik sekali, muncul poin yang pertama dengan kotaknya. Sekarang saya klik yang berikutnya, yang kedua, muncul yang kedua. Tapi perhatikan itu, kotak yang lama masih tinggal di sana. Dan ini tentunya akan mengganggu ya. Kita jadi sumpek melihatnya, bertumpuk. Saya klik lagi, yang ketiga. Wah, nambah lagi nih kotaknya nih. Nah, bagaimana caranya agar ketika tadi setelah yang pertama, saya klik yang kedua, maka otomatis kotak yang pertama itu jadi hilang beserta garisnya.
Kita kembali ke animasi kita. Tadi kita ingat bahwa garis dan kotak itu di dua yang terakhir ini. Maka kalau saya double klik tadi, ada pilihan tadi ya, after animation don't dim. Maka sekarang saya klik di menu ini, saya tinggal pilih hide on next mouse click. Artinya apa? Begitu diklik mouse-nya, dia akan hilang. Saya klik di sini. Kemudian saya pilih OK. Terus yang kedua juga sama ya, saya double klik. Saya hide on next mouse click. Pilih OK. Kemudian kita kerjakan juga untuk yang poin kedua. Langsung kita pilih dua objek ini ya, garisnya maupun tadi kotaknya. Kita pilih tadi, hide on next mouse click. Satu lagi. Nah, sekarang kita lihat. Maka inilah contoh infografis yang baik. Yang pertama, pesannya kuat. Yang kedua, perhatikan, begitu saya klik yang kedua, maka tadi kotak dan garis yang pertama hilang. Kenapa? Karena tadi pesannya adalah setelah diklik, tolong ya dihilangkan di next kliknya. Sekarang saya masuk yang ketiga. Muncul kotak yang ketiga dan kotak yang kedua jadi hilang. Maka dengan cara ini kita akan mampu menjelaskan sebuah objek. Kalau kita ingin menjelaskan sesuatu dengan mendetail, dengan tadi mendetailkan objek-objeknya, maka dengan cara ini kita akan bisa tampilkan animasi dengan baik dan benar. Gimana teman-teman? Apakah bisa mengikuti sejauh ini? Semoga tidak sulit ya. Tadi ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Kalau kita nanti memahami cara penggunaan animasi ini, kita akan bisa menyampaikan animasi dengan efektif untuk setiap kasus presentasi yang teman-teman miliki. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang terakhir. Di sini saya punya sebuah diagram. Kita lihat ya sebuah diagram. Saya tampilkan diagramnya. Ini diagram yang simpel saja. Sebuah proses. Proses 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan di sini tadi muncul kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, dan kelima. Bersama dengan kotak yang muncul, apa yang muncul juga? Tanda panahnya menunjukkan urutan. Menunjukkan ini sebuah proses. Bagaimana cara membuat seperti ini? Ternyata cara buatnya sangat gampang sekali, teman-teman sekalian. Saya mau contohkan dulu cara yang kurang benarnya ya. Ada orang ketika dia ingin membuat sebuah diagram seperti itu, apa yang dia lakukan? Dia akan start dari slide kosong seperti ini misalnya, kemudian dibuat kotak. Terus diapain lagi tuh? Dibuat panah ya, buat panahnya. Terus buat apa lagi? Nah, kadang-kadang ada yang pinter menduplikat kotaknya, atau kalau nggak terlalu mengerti, buat kotak baru. Apa akibatnya? Kita akan punya kotak yang beda ukuran, dibuat panah baru lagi, panah yang ukuran. Ketika dianimasikan, kadang-kadang kotaknya muncul, panahnya ketinggalan, atau sebaliknya. Ini sangat mengganggu sekali. Padahal kita bisa membuatnya sangat cepat dan mudah. Caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan bullet point. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada sebuah slide bullet point. Kalau kita ingin membuat sebuah diagram proses, cukup tuliskan saja poin-poinnya. Berikan judulnya, lalu poin-poinnya. Poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini saya punya 5 poin. Lantas, apa yang kita lakukan? Sangat mudah sekali. Cukup kita klik saja si kotak teks kita ini. Saya klik. Sehingga sekarang terpilih kotaknya. Sudah tidak ada lagi tadi kedip-kedip kursornya. Nah, maka sekarang kita klik menu Home. Lihat di sini di bagian paragraf ini ada pilihan seperti ini. Convert to Smart Art Graphic. Jadi teman-teman bisa mengubah apapun bullet point yang kita miliki ke dalam Smart Art. Kalau saya klik, akan banyak pilihan. Kita coba lihat ya. Misalkan saya arahkan mouse saya sini, akan berubah seperti ini. Saya geser kanan, berubah seperti ini. Geser lagi, berubah seperti ini. Dan seterusnya. Jadi bullet point langsung berubah dalam tampilan yang lebih menarik. Nah, sekarang saya ingin buat diagram proses. Saya bisa pilih yang seperti ini. Tapi ini kurang ideal. Kenapa? Karena dia memanjang. Saya punya 5 tahapan, dia memanjang. Kenapa enggak sebagian ke bawah ya, biar space-nya tuh lebih berimbang. Maka karena pilihan yang nggak ada di sini, saya pilih More Smart Art Graphic. Sekarang lebih detail lagi. Karena saya ingin pilih yang proses, saya klik diagram proses. Dan kemudian di sini saya bisa cari diagram proses yang kotak panah tadi itu. Nah ini dia ketemu. Namanya Basic Bending Process. Saya pilih OK. Secara otomatis sekarang
saya punya diagram prosesnya dengan cepat dan mudah. Kita lihat tampilannya seperti apa. Seperti ini. Namun ini tampilnya sekaligus. Kalau kita buat diagram, tentunya kita ingin menjelaskan satu demi satu pakai animasi. Bagaimana caranya kita membuat animasinya? Mudah sekali, jangan khawatir. Di sini teman-teman langsung saja klik. Maka ini pilih tadi diagram kita. Ini tandanya bahwa dia dibuat dengan Smart Art. Kemudian kita tinggal pilih tadi menu Animation. Pilih jenis animasi yang teman-teman inginkan. Saya pilih animasi yang standar saja. Yang fade ini muncul. Tapi munculnya sekaligus ya, sama kayak tadi. Jangan lupa, Effect Options. Klik Effect Options dan pilih yang bawah, one by one. Nah, sekarang kita akan lihat. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, inilah tahap pengembangan produk yang kami lakukan. Yang pertama, dimulai dari pengumpulan ide. Yang kedua, dirumuskan konsep produknya. Yang ketiga, dibuat contoh produk. Yang keempat, lakukan tes pasar. Dan yang terakhir, produk ini diluncurkan. Jadi itulah cara kami mengembangkan sebuah produk sampai hadir di pasar. Nah, itulah tadi teman-teman kita coba buat animasi menggunakan diagram proses. Cukup buat diagramnya, kemudian kita berikan animasi, muncul satu demi satu. Maka dengan cara itu kita akan tampil membuat animasi dengan baik. Baik, teman-teman sekalian, gimana rasanya? Tadi sudah membuat animasi, seru ya. Semoga teman-teman akan terbantu. Tadi sudah kita membuat 5 jenis animasi. Kita coba review lagi bersama-sama. Yang pertama, tadi kita punya animasi, ada gambar dan teks bersamaan bergerak seperti ini, dan juga tadi bullet point, satu demi satu. Kita sudah lakukan tadi caranya seperti apa. Kemudian yang kedua, kita membuat animasi untuk gambar-gambar yang sudah ada di Smart Art ya, kita buat sehingga muncul poin demi poin seperti ini. Juga tadi ada animasi yang menggunakan gabungan pergerakan antara gambar dan tulisan secara otomatis. Lalu kita membuat animasi kalau kita ingin menjelaskan sesuatu tahap demi tahap. Muncul satu, kemudian poin kedua, nah, kotak yang lama hilang, poin ketiga, kotak sebelumnya hilang. Dan yang terakhir, tadi kita ingin menganimasikan sebuah diagram ya, dengan cepat dan mudah. Demikianlah cara membuat animasi di PowerPoint. Animasi sangat berguna untuk kita menjelaskan poin-poin dalam materi yang hendak kita sampaikan. Dengan animasi, maka audiens akan melihatnya setahap demi setahap. Sehingga kita pun mampu menjelaskan langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, poin demi poin, urutan demi urutan, secara baik dan benar. Semoga video ini membantu buat teman-teman sekalian. Jangan lupa juga silahkan nanti bisa lihat di video-video yang lain tentang PowerPoint. Saya pun banyak berbagi tips-tips cara cepat dan mudah menggunakan PowerPoint. Buat teman-teman yang menyukai video ini, silahkan di-share dan dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Jangan lupa untuk subscribe ya di channel Presenta Edu, dan silahkan di-download file latihannya untuk teman-teman praktekkan sendiri nanti di rumah. Semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman bisa membuat slide yang lebih baik, lebih menarik menggunakan animasi di PowerPoint. Saya Muhammad Nur dari Presenta Edu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.